Assalamualaikum, balik lagi di channel Jam 12. Nerusin alur cerita dari manhwa The Game That I Come From yang part ke-12. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Lingse sudah menjadi awaken sempurna. Lingse sudah keluar menuju ke lobi. 1 bulan dia sudah melakukan pergantian job. Lingse akhirnya kembali. Sigil mage di dahinya bisa disembunyikan. Dia sudah berada di lobi. Lingse menerima banyak sekali pesan. Saat dibuka banyak sekali notifikasi yang muncul. Saking banyaknya player yang melihat itu menyangka kalau Lingse didagih hutang. Lingse mencari tempat sepi untuk melihat pesan-pesan itu. Di situ ada banyak sekali pesan dari Ryuko, Tilis, Dark Fighter, dan 3654 pesan dari Tiana. Lingse mengecek inti pesan mereka yang tanya kabar dirinya. Lingse juga sudah tahu adanya grinding level yang dilakukan banyak sekali player, dan Lingse sudah tertinggal banyak level dari semua player. Kalau Tiana dia memberitahu Guild Celestial dan Guild Wolfang sudah sepakat untuk beraliansi. Ini berbeda dengan kehidupannya dulu. Lingse sudah memutuskan kemana tujuannya. Sementara itu di dungeon milik Guild checkpoint ketiga, Kapten checkpoint 3 dan player lain sedang dalam masalah karena 50 player dari Guild Wolfang sedang di depan gerbang dan siap merebut checkpoint 3. Bala bantuan dari checkpoint terdekat sudah dalam perjalanan. Kondisi mereka terdesak karena Wolfang menyerang terus-menerus dan bergantian. Wolfang sombong dengan strategi mereka, bahkan mereka sudah siap mengambil ahli cek 3. Tapi saat itu ada satu suara datang dari atas pohon. Mereka terkejut siapa orang itu. Itu Lingse. Dia mengamati pergerakan dari Wolfang. Lingse sudah tahu rencana licik mereka. Wolfang hanya memojokkan Nebulos tapi tidak melakukan serangan langsung. Jelas sekali mereka ingin mengalahkan dengan perlahan. Misal checkpoint ketiga dapat bantuan dari checkpoint lain, maka checkpoint 1 dan 2 pertahanannya semakin melemah. Dan saat itulah Wolfang akan menyerang langsung, dan jika berhasil Nebulos bisa-bisa kehilangan 2 checkpoint. Lingse mengkonfirmasi itu ke Kapten checkpoint 3. Si Kapten bingung siapa Lingse ini, tapi semua perkataannya barusan sangat benar dan dia akan memberitahu checkpoint lain untuk tidak mengirim bala bantuan. Lingse memberitahu levelnya yang masih 15, yang artinya itu level terendah di player game Heavenland. Dia mendapatkan ejekan dari Wolfang. Lingse dengan sangat cepat sudah di depan orang itu sambil mengarahkan belati barunya ke leher orang itu. Jumlah kalian 50 orang. Ini cocok untuk mencoba senjata baru milikku. Wolfang marah melihat Lingse yang sombong itu. Dia maju dengan senjata besarnya. Lingse dengan cepat dan presisi menyerang. Sekali serangan dari Lingse, orang itu sudah mati. Lingse menyesal menggunakan terlalu banyak kekuatannya karena orang ini sangat lemah, bahkan kayak orang berdiri saja. Lingse menantang sisanya, bersiaplah. Nebulos yang melihat itu sangat kaget. Satu orang dari Guild Nebulos mencoba maju untuk melihat Lingse dari dekat, dan dia sangat terkejut melihat gerakan Lingse yang begitu gesit dan cepat. Lingse melawan banyak sekali player Wolfang, tapi malahan Wolfang yang kacau balau. Mereka mengira Lingse level tinggi, padahal baru level 15. Lingse sudah menghabisi sebagian besar player Wolfang. Dia sudah merasakan efek awakening sempurnanya, tapi mereka ini tidak layak dijadikan uji coba kekuatan. Dia sudah menduga perbuatan seperti ini Wolfang gak bakalan mengirim pro player. Maka Lingse akan membuat mereka menjadi pemanasan saja. Nebulos yang melihat itu maju menyerang Wolfang, tapi mereka terhenti karena datang Kapten checkpoint 4 subkelasnya Berserker. Wolfang percaya diri setelah kedatangan Berserker. Nebulos menjadi berhati-hati untuk menyerang. Lingse kembali ke samping Kapten mengejek yang lebih lemah dari Berserker itu. Wolfang langsung menyerang balik dengan berbagai sihir. Para mage pihak Nebulos membuat barir menghadang setiap sihir yang datang ke mereka. Berserker melihat kalau Nebulos sudah kalah dan yakin bisa menang.
Saat itu ada satu player yang mengatakan awas di belakangmu. Datang serangan kuat yang jatuh di area itu. Lingse sudah tahu siapa orang itu, siapa lagi kalau bukan Ryuko. Dia langsung datang ke sini dengan cepat saat dipanggil bos Lingse. Ryuko meminta maaf karena tidak bisa membalas chat Lingse karena dia langsung ke sini. Ryuko juga memakai perisai baru dari hadiah Awaken-nya. Ryuko kesal kemana saja Lingse selama 1 bulan ini. Lingse hanya bilang ada satu kendala saat pergantian job. Ryuko menyuruh Lingse segera menemui Tiana yang sangat mengkhawatirkannya. Begitu juga dengan Van Kavus yang menitipkan pesan ke Ryuko untuk Lingse. Nebulos sudah tahu siapa Ryuko Zong, warrior yang terkenal aktif di divisi ketiga. Bahkan dia ditawari masuk ke divisi kedua dan divisi 1. Tapi Ryuko menolaknya. Akhirnya mereka tahu kalau Tiff itu Lingse, kapten dari tim Shadow. Berserker marah melihat Lingse dan Ryuko yang mengabaikannya. Dia menyuruh anak buahnya segera menyerang Nebulos. Dia mengaktifkan Charging Battle Intent, skill khusus Berserker. Melihat itu, Ryuko meminta Lingse menyerahkan Berserker itu kepadanya. Lingse sangat senang melihat pertumbuhan Ryuko. Nebulos semakin percaya diri. Mereka maju menyerang Wolfang. Begitu juga dengan Lingse yang sudah maju menyerang. Dia ingin melihat seberapa kuat Ryuko sekarang. Ryuko sudah berhadapan dengan Berserker. Dia menahan setiap serangan kuat dari Berserker. Berserker yang sombong dengan levelnya yang lebih tinggi dari Ryuko, tapi Ryuko tidak terpancing. Dia hanya mengejek, lihat saja nanti siapa yang akan dihajar. Perisainya muncul 3 sisi yang membuat Berserker mundur, tapi dia masih sombong. Dengan kapak besarnya, Raging Smash, serangan kuat itu menghantam perisai Ryuko. Ryuko masih bisa menahannya, bahkan dia tanpa menggunakan skill. Mengetahui itu, Berserker mulai panik. Bagaimana anak kecil ini bisa menahan serangannya? Ryuko menggunakan blessing-nya. Sekali pukulan dari Ryuko, Berserker terlempar, bahkan armor dan senjatanya rusak. Sekarang siapa yang anak kecil? Berserker kembali terkejut. Bagaimana cara lawannya ini bisa membesar? Dia menduga itu dari promosi khusus warriornya. Tapi Ryuko bilang ini bukan. Subkelasnya belum layak hanya untuk melawan Berserker. Pukulan kuat dari Ryuko menghantam Berserker. Dia mendapatkan efek immobilized. Tanah di sekitar mulai runtuh. Memanfaatkan itu, Lingse melompat dan membantai semua player Wolfang. Tapi skillnya masih level rendah, tidak bisa sekali serang mati. Lingse akan mengganti semua skillnya nanti. Ryuko melompat dan meneruskan serangan dengan menghantam kedua tangannya ke tempat Wolfang. Ryuko mendengar kalau Berserker kalah karena ceroboh. Kalau kau merasa kalah tidak adil, aku selalu siap untuk pertandingan ulang. Lingse dan Ryuko kembali ke tempat kapten dan akan menyerahkan sisanya ke mereka. Kapten itu bertanya apakah keduanya akan berpartisipasi dalam Dungeon Research dibuka minggu depan. Lingse menjawab entahlah. Setelah membantu checkpoint ketiga, Lingse dan Ryuko mau ke teleport terdekat. Lingse bertanya ke Ryuko apa subclass pasca promosinya. Namanya Warrior the Blessed, Beastman of the Sacred Mountain. Lingse sudah menduga itu dan dia juga tidak menyangka akan sedekat ini hubungannya dengan Ryuko. Ryuko bertanya ke Lingse apa dia sudah memberitahu Tiana. Lingse sudah mengirim pesan dan akan menemuinya nanti. Karena saat ini dia harus bertemu Van Kavus dulu. Mendengar kalau akan bertemu Van Kavus, Ryuko alasan kalau tidak sibuk dan akan pergi bersamanya. Baru-baru ini sistem pertukaran mata uang sudah dirilis. Player bisa menghubungkan rekening bank langsung ke akun game. 1 koin emas setara dengan $1.000. Begitu juga dengan alat dan sumber daya lain yang sudah disesuaikan. Lingse nggak punya uang sekarang, jadi dia akan ke Van Kavus melihat hasil bisnisnya. Apalagi batas pinjaman uang kakek segera datang. Sementara itu di jalan sewa komersial Kaswado, terlihat banyak player mengantri ingin membeli potion. Van Kavus sebagai pemilik kedai mengingatkan ke mereka untuk membeli 1 botol per orang.
Dia bahkan sudah punya karyawan. Saat itu ada satu player yang menyerobot antrian. Dia menoleh dan sangat terkejut melihat player itu bosnya Lingse. Lingse sangat kaget mendengar perkembangan toko alkemis Van Cavus yang sudah membuka cabang. Bahkan sudah ada pegawai lain. Van Cavus juga ingin memperkerjakan alkemi lain, tapi karena Lingse tidak ada kabar, dia menundanya. Van Cavus sudah meningkatkan tingkat keberhasilan alkemianya. Bahkan awalnya tidak berjalan lancar, tapi dia punya ide mempekerjakan orang untuk iklan dan itu berhasil. Van Cavus ingat dengan visi Lingse kerajaan bisnis. Dia akan melakukan apapun untuk meningkatkan toko alkemianya. Lingse hanya bisa kagum mendengar itu. Dia bertanya berapa keuntungan sampai sekarang. Dengan kecewa, Van Cavus bilang hanya 363 emas dan 65 perak. Padahal tujuannya 600 emas. Mendengar itu Lingse melongo. Karena hasil itu kurang dari 2 bulan saja. Dia sudah membayangkan bermandikan uang. Lingse membuat kontrak baru. Mulai besok Van Cavus dengan gaji 30% dari total keuntungan toko. Itu sudah termasuk semua cabang di masa depan. Lingse akan mengurus semua biaya pengurusan toko, perekrutan dan pelatihan. Van Cavus hanya perlu melakukan apa yang dia lakukan sekarang dan beritahu saja kalau butuh bantuan. Van Cavus sangat senang dengan itu. Dia bahkan akan menjadi wanita kaya. Sebelum Lingse pergi, dia mengingatkan ke Van Cavus, uang memang penting, tapi tujuanmu sejak awal untuk membuktikan nilaimu pada dunia. Van Cavus berjanji akan menjadi kaisar alkemis dan membentuk kerajaan bisnis. Lingse memutuskan untuk offline. Dia terbangun di dunia nyata. Kakek menyambutnya dan akan membicarakan tentang sekolah Lingse. Saat itu Lingse sangat terkejut. Semua badannya merasakan sakit dan bercahaya. Lingse awakening. Tubuh Lingse memulai evolusinya. Kakek yang khawatir mencoba mendekat, tapi dia terdorong oleh tekanan kuat awakening dari Lingse. Cahaya awakening muncul menuju ke atas langit. Di jalan raya ada orang berjas rapi, juga merasakan awakening itu yang tingkatannya menakutkan. Orang ini masih misterius. Mengetahui awaken itu di daerah kumuh, dia akan ke sana. Kakek yang terlempar menghampiri Lingse. Apakah dia baik-baik saja? Saat itu pintu rumahnya digebrak. Masuk rentenir yang menagih hutang. Lingse yang sudah awaken mulai berani menantang rentenir itu. Katakan sekali lagi, siapa yang kau panggil rendahan? Beberapa saat setelahnya, Lingse sudah menghajar semua rentenir. Orang itu sial karena datang di mana Lingse sudah awaken. Dia meminta ampunan karena hanya menjalankan tugasnya. Kakek menanyakan apa yang dilakukan Lingse. Lingse mengatakan tenang saja, biar aku yang urus. Lingse bertanya siapa bosmu dan bawa aku kepadanya. Sementara itu di pabrik terbengkalai, ada kumpulan geng yang dipimpin Chris alias Silver Viper of the East. Dia salah satu dari 4 kepala daerah kumuh di distrik timur. Dia marah ke anak buahnya yang terluka, padahal bentar lagi Dark Race. Awaken itu meminta maaf karena ceroboh. Dia awakeningnya rate-nya 12%. Chris marah dan menembak satu anak buahnya. Awaken itu punya tingkat awakening yang rendah dari lawannya dan sekarang menghancurkan satu tangannya. Lingse sudah di sana. Rentenir yang membawanya ke situ ketakutan melihat apa yang dilakukan Chris. Lingse sudah mendengar tentang Dark Race ini. Dia maju dan menanyakan, bagaimana kalau aku yang bersaing untukmu? Chris kembali emosi, ada aja orang bodoh yang datang. Dan dia segera menembak orang yang membawa Lingse. Tapi dengan cepat Lingse mengambil peluru itu dan menghentikannya dengan satu tangan. Bukankah kau butuh awaken untuk Dark Race? Aku yakin kau akan puas dengan kemampuanku. Semua orang di sana kaget, termasuk Chris yang langsung menyuruh anak buahnya lain segera pergi dari situ. Dia bicara berdua dengan Lingse yang akan ikut Dark Race, asalkan kalau dia menang, dia akan menghapus semua hutangnya.
Chris tak masalah dengan itu. Dia bertanya berapa Awakening Red level dalam game dan kelasnya. Lingse menjawab dia level 15 dengan kelas Thief. Awakening Red-nya baik. Chris meragukan Lingse karena Dark Class ini mempertaruhkan nyawa. Chris tidak punya pilihan lain karena Awaken yang punya tingkat Awakening tinggi diburu pemerintah dan diberikan perlakuan khusus. Awaken biasanya menghindari Dark Class untuk masa depan mereka. Lawan Distrik Timur punya Awakening Red 28% dan melihat gerakan Lingse barusan, siapa tahu kalau Lingse benar-benar bisa memenangkan Dark Race. Chris setuju dan mengajak Lingse segera pergi karena Dark Race akan diadakan malam ini. Dan Lingse segera mengikuti Chris. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.